kenyataannya, UKM dan usaha besar adalah dua dunia yang berbeda. Sistem dibuat berdasarkan proses bisnis dan budaya dari perusahaan yang mana antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda-beda. Astra perlu memiliki jenjang karir bertingkat-tingkat karena jumlah karyawannya banyak. Selain itu, karakteristik pelamar kerja di Astra adalah mereka yang ingin mengejar karir. Sementara perusahaan saya saat itu jumlah karyawan tetapnya cuma 50 orang dengan 5 tingkat jabatan saja. Saya juga terlambat menyadari bahwa alasan orang tertarik bekerja di perusahaan saya bukanlah untuk mengejar karir, melainkan suasana kerja yang menyenangkan, kesempatan belajar yang tinggi, dan percaya pada misi yang kami emban. Terkait sistem produksi, perusahaan saya jelas bukan Toyota. Saya tidak memproduksi 2.000 mobil per hari, melibatkan ratusan vendor dan juga ribuan pekerja. Perusahaan saya kala itu menjual dan menyajikan jasa pelatihan dan konsultasi. Produk intelektual jelas tidak bisa disamakan dengan produk barang jadi secara massal. Maka, jangan membuat sistem dengan cara mencontek best practice dari perusahaan lain. Bila Anda terpaksa melakukannya, maka pastikan perusahaan yang Anda contek itu memiliki jenis dan kelas yang sama dengan perusahaan Anda. Itu pun belum tentu berhasil, karena walaupun proses bisnisnya sama, budaya organisasinya bisa jadi berbeda. Saran saya adalah buat sistem berdasarkan best practice Anda sendiri. Sistem bisnis yang terbaik hanya bisa dibuat ketika bisnis Anda sudah berhasil. Artinya, saat itu produk Anda sudah diterima baik oleh pasar, penjualan Anda bagus dan cenderung naik. Anda bisa memproduksi sesuai standar kualitas dan jumlah yang ditargetkan. Jika Anda belum sampai pada posisi itu, jangan buat sistem. Teruslah mencari cara, teknik, metode, pendekatan, apapun namanya, agar Anda bisa sampai di posisi itu. Nah, ketika Anda sudah sampai di situ, baru Anda buat sistem untuk menjamin keberhasilan itu agar selalu terjaga. Itulah yang akhirnya saya lakukan di perusahaan saya dulu. Setelah sadar bahwa sistem perusahaan besar ternyata tidak bekerja untuk perusahaan saya, akhirnya saya memutuskan untuk membuat sistem saya sendiri. Saya mulai dengan bertanya pada karyawan terbaik saya, apa yang dulu membuat kamu mau kerja di sini? Kemudian saya bertanya lagi, dan apa yang membuat kamu terus betah bekerja di sini selama ini? Nah, terkait produksi, saya petakan semua pola kerja dan proses produksi yang pernah kami lakukan selama ini. Kemudian saya ajukan pertanyaan, mana di antara pola kerja dan proses produksi yang terbukti berkali-kali konsisten menghasilkan output terbaik seperti yang saya inginkan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu saya jadikan standar wajib yang harus ada di perusahaan saya. Kemudian saya buat prosedur kerja untuk memastikan semua standar-standar tadi terpenuhi. Sebuah rangkaian SOP yang lengkap dengan aktivitas yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan, kapan, indikator keberhasilan, berikut dengan mekanisme kontrolnya. Prosedur kerja itulah sistem bisnis yang saya buat untuk perusahaan saya waktu itu. Khususnya sistem yang terkait dengan SDM dan produksi. Kesimpulannya teman-teman, jika Anda ingin bangun sistem bisnis, maka carilah best practice di dalam perusahaan Anda sendiri, bukan perusahaan orang lain. Jika Anda pakai konsultan, jangan mau disodori template desain sistem, apalagi kalau dia bilang itu best practice dari perusahaan besar. Minta dia membuat sistem dari best practice perusahaan Anda sendiri. Kalau Anda belum punya best practice gimana? Ya, berarti belum waktunya Anda buat sistem. Jadi teruslah belajar dan eksperimen dengan cara-cara baru hingga bisnis Anda bisa berhasil seperti yang Anda inginkan. Mau minta bantuan konsultan? Boleh aja. Tapi konsultan bisnis, bukan konsultan sistem. Nanti kalau bisnisnya sudah berhasil, baru panggil konsultan sistem. Lagi pula, bukankah sistem itu cuma ganjalan ban keberhasilan bisnis Anda? Selamat membangun sistem bisnis. Bagi Anda yang memang sudah saatnya, tentu saja.